lingkungan Indonesia sebagai tempat yang cocok untuk melakukan usaha. Namun, dari banyaknya pelaku usaha juga akan menghasilkan limbah sampah makanan yang akan berdampak kepada lingkungan. Berdasarkan data The Economic Intelligence tahun 2022, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Salah satunya yaitu limbah tulang ceker ayam. Dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, disebutkan pada tahun 2022, populasi ayam ras pedaging mencapai 3,17 miliar ekor, dan pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan mencapai 3,28 miliar ekor dan 3,35 miliar ekor, yang artinya diperkirakan pada tahun 2025 terdapat 6,56 miliar tulang ceker ayam yang berpotensi menjadi limbah. Padahal, tulang ceker ayam mengandung banyak manfaat seperti kolagen dan kalsium yang bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan, seperti mengencangkan kulit, melancarkan sirkulasi darah ke kulit, dan membantu menguatkan tulang. Sampai saat ini, belum banyak orang memanfaatkan kembali limbah tulang ceker ayam ini. Oleh karena itu, kami, tim Klobon Universitas Ahmad Dahlan yang terdiri dari saya, Sabita Hanur Afifah, dan rekan tim saya, Muhammad Hanif Afan Gofur dan Rizky Abisatria, atas bimbingan Ibu Retno Syari Septiani, STP MSc, mempersembahkan Klobon Max dan Klobon Dream. Langkah ini selaras dengan SDGs nomor 12, yaitu produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Dengan hilirisasi produk ini, maka mendukung ekonomi sirkular dan pemanfaatan limbah menjadi produk yang bermanfaat. Klobon Max dan Klobon Dream telah dikemas secara menarik dan siap untuk dikomersialisasikan. Tepung tulang ceker ayam yang dihasilkan melalui proses pencucian dan pengukusan tulang, lalu pengeringan tulang ceker ayam dengan alat pengeringan atau kabinet dryer, yang selanjutnya dihaluskan menggunakan penggiling atau hammer mill sehingga menjadi tepung. Dengan pengolahan tepung tulang ceker ayam yang memanfaatkan teknologi tepat guna secara sederhana, harapannya dapat diaplikasikan oleh para pelaku usaha UMKM dengan mudah. Lalu pembuatan Klobon Max ini menggunakan beberapa bahan seperti tulang ceker, kayu secang, dan tepung beras. Selanjutnya, bahan dari pembuatan Klobon Drink yaitu tulang ceker ayam, susu kambing, creamer, ekstrak buah, bubuk secang, glukomanan, dan bubuk vanila. Dengan beberapa tahap, yaitu dengan menimbang bahan, pencampuran, kemudian pengemasan. Produk Klobon Max dan Klobon Drink ini memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, yaitu seperti mencegah penuaan dini dan mencegah jerawat, membantu merawat kulit wajah, serta memiliki kandungan kolagen dan kalsium sehingga dapat menjadi produk yang fungsional. Dengan potensi dan manfaat kedua produk Klobon ini diharapkan mampu membantu untuk mengurangi masalah limbah di Indonesia, meningkatkan nilai jual dari tulang ceker ayam menjadi pangan fungsional masyarakat, dan tidak hanya menjadi keuntungan semata untuk pelaku usaha, namun dengan adanya produk ini, kami juga berharap dapat membantu banyak orang untuk mengatasi masalah kulit mereka. Metode analisis kimia dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi dari produk Klobon Max. Adapun uji yang dilakukan adalah uji pengamatan organoleptik, uji homogenitas, pH, daya lekat, dan uji sineresis. Lalu pada Klobon Drink, uji yang dilakukan adalah uji kadar air, uji kadar protein, uji kadar karbohidrat, dan uji kadar serat kasar. Analisis dan pengukuran tingkat kesiapan teknologi, kami sudah berada di TKT 7, yaitu uji coba produksi Klobon Max dan Klobon Drink di produsen atau UMKM pada mitra industri. Proses alih teknologi dan uji coba di mitra industri CV Progress Jogja dalam proses, sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan untuk tahap berikutnya yaitu TKT 8 dan TKT 9. Untuk menganalisis pasar, kami menggunakan metode TAM Samsung, di mana dengan menggunakan analisis ini, kami dapat melihat peluang pasar dari produk kami. Selanjutnya, para pebisnis olahan ceker ayam tanpa tulang juga menawarkan limbah tulang pada distributor sebagai sistem pemasarannya. Rekomendasi dari kami untuk meningkatkan nilai pendapatan para pebisnis olahan ceker ayam tersebut, sebaiknya melakukan promosi melalui media digital agar dapat menjangkau seluruh masyarakat.
Dalam melakukan komersialisasi, kami menggunakan bisnis model kanvas. Di mana pada bisnis model ini yang menjadi daya tawar kami adalah keterjangkauan harga produktivitas dan juga meningkatkan kearifan lokal. Proses komersialisasi Klobon Max dan Klobon Drink dari limbah tulang ceker ayam mengutamakan kelestarian alam dengan memanfaatkan limbah agar tidak dibuang begitu saja, yang melibatkan pelaku usaha penghasil limbah tulang ceker ayam, petani, dan perkebunan, serta mitra industri kecil dengan dukungan pemerintah daerah setempat, sehingga diharapkan akan memiliki dampak yang besar bagi perkembangan ekonomi dan berkelanjutan dalam inovasi pangan masa depan Indonesia. Untuk komersialisasi lebih lanjut, kami akan melakukan pemasaran dengan cara menawarkan produk pada distributor. Kemudian, untuk meningkatkan pendapatan dengan melakukan promosi baik secara offline maupun online melalui media digital, sehingga dapat menjangkau konsumen secara lebih cepat dan efisien. Pada era teknologi yang canggih seperti ini, mitra produsen melakukan pengajuan PIRT dan BPOM untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Hal-hal yang harus disiapkan dalam proses komersialisasi yaitu yang pertama, melihat dengan baik kebutuhan konsumen. Yang kedua, melakukan pemasaran sesuai dengan segmentasi pasar yang dituju. Dan yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan distributor dan konsumen. Penelitian dan penerapan teknologi tepat guna ini dilakukan oleh dosen bisnis jasa makanan Universitas Ahmad Dahlan bersama mahasiswa akan dikomersialisasikan bersama mitra yang telah menjalin kerjasama dengan menerapkan sirkular ekonomi seperti yang pertama, restoran Cici Kirin yang merupakan pelaku usaha penghasil limbah tulang ceker ayam. Yang kedua, petani dan perkebunan sebagai penyedia bahan baku pendukung seperti tepung beras dan kayu secang. Yang ketiga, CV Progress Jogja sebagai mitra industri produk Klobon Max dan Klobon Drink. Yang terakhir yang keempat, yaitu CV Genah sebagai yang membantu dalam mempromosikan produk kami. Dengan memaksimalkan kerjasama yang sudah kami jalani, hal yang akan didapatkan yaitu dapat meningkatkan produktivitas mitra dan juga nilai tulang ceker yang akan terus meningkat seiring dengan bangkitnya para mitra untuk memanfaatkan limbah tulang ceker menjadi produk yang bernilai jual lebih tinggi. Klobon Max dan Klobon Drink Dari limbah atasi sampah bisa untuk